kepala desa sewilayah Kecamatan Legemusu Kilisoke, Bapak Ibu petugas pelayanan kesehatan di Puskesmas Peimbunan. Ya, terima kasih kami mengucapkan kesempatan untuk boleh memberikan informasi terkait hak dan kewajiban kepada Bapak Ibu sekalian. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh Bapak Camat tadi, nama saya Melinda, saya biasa dipanggil Ibu Linda. Biasanya teman-teman kalau ke kantor BPJS Kesehatan, kalau dulu masih bertemu saya di bagian pelayanan, seperti itu ya. Saat ini saya bawa serta dengan teman saya namanya Dedi, beliau di belakang. Jadi setiap kegiatan mobile customer service biasanya kita bersama dengan Om Dedi. Kemana saja, misalnya desa mana butuh kita untuk memberikan pelayanan mobile customer service. Mobile customer service itu istilahnya bahwa kita mengunjungi ke setiap tempat, baik ke desa, kecamatan, ke dinas manapun, untuk boleh memberikan pelayanan administrasi kepada setiap peserta. Jadi kalau misalnya ada yang data, ingin tambah anggota keluarga dan sebagainya, bisa sampaikan ke BPJS Kesehatan untuk dilakukan kegiatan mobile customer service. Misalnya ke puskesmas. Kalau misalnya di puskesmas, teman-teman butuh adanya mobile customer service, mau cek data dan sebagainya, ada itu tidak bisa sampaikan kepada kita untuk dilakukan mobile customer service. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian pasti semua sudah memiliki kartu jaminan kesehatan ya, kartu KIM. Ya, atau hanya lebih trennya di BPJS Kesehatan ya. Nah, kalau BPJS Kesehatan itu sendiri, BPJS Kesehatan itu adalah suatu lembaga organisasi yang dipercayakan oleh pemerintah untuk mengelola program jaminan kesehatan. Jadi pemerintah membuat suatu program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Kalau dulu BPJS Kesehatan itu kita sebelumnya adalah ASKES. ASKES itu wilayah pesertaannya itu hanya sebatas PNS dan pensiunan. Tapi sejak 1 Januari setelah pemerintah membentuk BPJS sebagai atas dua, BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan kita mengelola untuk jaminan kesehatan. Sementara untuk BPJS Ketenagakerjaan itu untuk mengelola jaminan kecelakaan kerja dan hari tua dan sebagainya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin pulang rantauan, mungkin pernah bekerja di Batam, di Kalimantan, terus berhenti bekerja, ingin klaim klaim asuransinya, itu klaimnya di BPJS Tenagakerja, ya, seperti itu. Nah, di sini mengapa kita harus menjadi peserta jaminan kesehatan? Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Camat bahwa sebagai perlindungan, karena program jaminan kesehatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan baik untuk diri sendiri, keluarga maupun orang lain untuk mendapatkan kepastian jaminan kesehatan sehingga diharapkan bisa meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Ya, jadi kalau kita memiliki, kalau kita menjadi peserta JKN, kita terdaftar memiliki kartu JKN KIM, maka kita sudah ada jaminan kesehatannya. Ya, jadi kita tuh istilahnya sudah ada taminnya. Jadi suatu waktu tiba-tiba kalau kita sakit, oke lah kalau hanya batuk pilek mungkin kita bisa ke puskesmas. Kita masih bisa bayar dengan 10.000, 20.000. Tetapi kalau kita sudah sakit dan sakit berat misalnya, ya harus membutuhkan operasi. Kasih contoh saja seperti kita proses persalinan dengan sesar. Itu pasti membutuhkan biaya yang cukup besar. Untuk orang yang ekonominya atas mungkin masih bisa ya. Tapi kalau kita dengan ekonomi menengah ke bawah, apalagi dengan biaya operasi yang sudah belasan juta, pasti sangat berat. Tapi kalau kita sudah memiliki jaminan kesehatan nasional, kita sudah punya kartu KIM, maka kita sudah tidak khawatir. Bapak-bapak sudah tidak khawatir kalau istrinya hamil, tiba-tiba dokter menganjurkan untuk dioperasi, sudah tidak khawatir untuk pinjam uang. Mungkin saja kita punya tabungan 10 juta, 15 juta, tapi itu bisa kita tabung, bisa kita simpan untuk keperluan yang lain. Misalnya kita ingin anak sekolah tinggi, kita ingin bangun rumah, untuk persiapan nikah.
itu sudah ada. Tapi kalau kita tidak punya kartu KIS, maka kalau terjadi apa-apa dengan kita, mati sudah. otomatis semua tabungan kita akan terkuras dan akan mempengaruhi kesejahteraan kita. Orang yang kaya sekalipun, kalau dia sakit, dia akan memilih sakit daripada menyimpan harta bendanya. Pasti dia akan menjual semua. Yes. Asalkan tubuhnya sehat. Seperti itu. Bagian kedua, gotong royong. Dengan menjadi peserta program JKNQ, maka setiap peserta yang sehat akan bergotong royong membantu peserta yang sakit. Apabila taat membayar iuran tepat waktu dan menjaga kesehatan, maka dalam diri tiap-tiap orang tertanam rasa kepedulian terhadap sesama, terutama yang mendapat musibah berupa sakit. Kalau gotong royong ini sudah memang sudah mengakar ya di kehidupan kita. Jadi gotong royong ini artinya bahwa orang yang sehat akan membantu orang yang sakit. Kita saat ini masih sehat, kita membayar iuran setiap bulan. Uangnya untuk apa? Uangnya untuk membantu sesama kita, orang lain yang saat ini sedang sakit. Ya, orang lain yang sedang sakit saat ini. Mungkin saja peserta dia baru mendaftar 2 bulan lalu dia baru bayar 51.000. Tiba-tiba dia sakit dengan operasi sesar, melahirkan. Nah, untuk biaya sesar saja belasan juta. Uang itu dari mana untuk menutupi biaya belasan juta pesertanya di rumah sakit? Nah, itulah fungsi gotong royong. Kita yang sudah membayar setiap bulan, uang yang sudah kita kumpulkan untuk membantu sesama kita yang saat ini sedang membutuhkan pelayanan di rumah sakit. Kita berdoa saja supaya kita tetap sehat. Karena kalau kita sudah di rumah sakit, sudah lebih susah lagi toh. Waktu berkurang, tenaga, pikiran, uang juga keluar. Semoga kita sehat saja supaya walaupun uang yang sudah kita keluarkan itu, anggaplah kita sebagai amal. Seperti itu. Kemudian, patuh. Adanya kepatuhan dari setiap warga negara terhadap undang-undangan untuk mendaftarkan dirinya dan anggota keluarga menjadi peserta program JKNQ serta mengikuti prosedur pelayanan kesehatan berlaku. Jadi itu sudah jelas. Sudah ada aturan, sudah ada undang-undang, kita sebagai warga negara mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Siapa saja yang dikatakan atau siapa saja yang menjadi peserta JKNQ? Kepesertaan program JKNQ terbagi atas 2, yaitu penerima bantuan iuran dan bukan penerima bantuan iuran. Nah, kalau yang penerima bantuan iuran, yang pertama itu PBI APBN. Penerima bantuan iuran yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat. Nah, tapi misalnya orang tidak mampu yang iurannya oleh pemerintah pusat. Ya. Kemudian untuk PBI ada satu lagi, penduduk yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten, yang kita sebut biasa dan Kisda, ya, atau KIS APBD. Kemudian pesertanya yang satu lagi bukan penerima bantuan iuran, terdiri dari pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, dan bukan pekerja. Kalau pekerja penerima upah seperti kita mendapatkan upah setelah kita bekerja. Jadi kita dikatakan sebagai pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, masyarakat atau peserta yang dinas swasta. Dia tidak bekerja di salah satu instansi, tapi dia mampu membayar iurannya sendiri. Dan bukan pekerja itu, misalnya seperti pensiunan, itu dikatakan sebagai pekerja. Bagaimana cara kita untuk mendaftar menjadi peserta JKNQ? Untuk PBI APBN, ini masyarakat tidak perlu mendaftar lagi. Pendaftaran dilakukan melalui pendataan oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial sesuai kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya, ditetapkan melalui keputusan Menteri Sosial dan didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi yang PBI APBN ini itu semua terpusat dari Kementerian Sosial. BPJS Kesehatan kami tinggal cetak kartu saja setelah datanya keluar. Setelah karena kami sebagai pengelola, BPJS sebagai pengelola, jadi BPJS hanya cetak kartu saja. Data keluar dari pusat kita tinggal cetak dan kirimkan
sesuai data yang sudah terlampir itu. Seperti itu. Kemudian untuk PBI APBD juga sama, masyarakat tidak perlu mendaftar ke kantor BPJS, di mana pendaftaran dilakukan melalui pendataan oleh dinas sosial atau dinas yang ditunjuk oleh Pemda selanjutnya ditetapkan melalui keputusan bupati. Itu juga sama. Untuk proses pendaftaran peserta tidak perlu ke kantor, tetapi itu didaftarkan oleh Pemda, oleh BPJS Kesehatan. Setelah itu dengan data itu kami melakukan pendaftaran dan mendistribusikan hasil itu. Kemudian untuk pekerja penerima upah didaftarkan oleh perusahaan atau kantor tempat bekerja. Bisa menanggung istri atau suami dan 3 orang anak. Untuk peserta PBPU, peserta mendaftar secara perorangan tapi berpatokan pada kartu keluarga. Ya, data sesuai dengan kartu keluarga. Untuk pendaftaran peserta mandiri itu, peserta menyiapkan fotokopi kartu keluarga, kemudian fotokopi buku tabungan. Kenapa fotokopi buku tabungan? Karena saat ini pembayaran bulan BPJS sudah melalui auto debit, sudah tidak membayar secara manual. Fotokopi buku tabungan, fotokopi KTP milik rekening dan materai analisis. Itu yang disiapkan. Untuk pekerja penerima upah itu menanggung 5 orang. 5 orang itu terdiri dari si pekerjanya, istri ataupun suami, dan 3 orang anak. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini, yang anaknya, jadi yang masuk ke dalam gaji itu memang hanya 2 saja. Tetapi sama laki-laki dibantu pemerintah, jadi 3 orang anak. Jadi yang belum punya yang anak ketiganya belum didaftarkan bisa dibantu untuk didaftarkan, ya. Apalagi saat ini pendaftarannya sudah online kita. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian tidak perlu ke kantor, jadi sudah bisa untuk proses pendaftaran anggota keluarga. Kemudian untuk anak ini, anak yang belum menikah, kita kasih contoh anak yang belum menikah atau belum punya penghasilan. Kemudian untuk anak yang usianya di atas 20, batas antara di atas 21 dan sebelum 25 tahun, ya, itu datanya bisa diperpanjang, ya, khusus untuk anak yang usianya anak kuliah, usianya di atas 21 tahun dan di bawah 25 tahun, itu bisa masih melanjutkan ketika sesuai dengan data keuangan, ya. Untuk anak yang usia kuliah itu masih bisa diperpanjang dengan melakukan surat keterangan aktif kuliah. Jadi kalau anaknya usia 21 tahun, orang tua harus segera ingatkan ke anak untuk siapkan surat keterangan aktif kuliah dari kampusnya. Nah, untuk anak yang usianya sudah lewat, misalnya sudah selesai kuliah, dia belum sampai 25 tahun, tapi kalau dia sudah selesai kuliah, maka sudah tidak terhalang lagi. Ya, sama dengan di keuangan juga sama, Pak, ya. Nah, di keuangan juga sama, anak kalau sudah selesai kuliah harus segera dilaporkan supaya tidak masuk lagi di daftar gaji. Ya, tinggal nanti ditukar atau digantikan ke anak yang berikutnya atau ke anaknya. Nah, ini untuk pelayanan multivitamin saat pengobatan fase tindak pertama. Yang pertama rawat jalan, pemeriksaan pengobatan, konsultasi medis, tindakan spesialistik, pelayanan obat dan bahan habis pakai, pemeriksaan penunjang diagnostik, laboratorium, pelayanan gigi untuk pengobatan, tambal, cabut gigi palsu dan pembersihan karang gigi setahun sekali, untuk pelayanan keluarga berencana termasuk pelayanan alat kontrasepsi, pemeriksaan kehamilan, nikah, perkawinan, imunisasi bayi dan perlindungan kesehatan dan screening riwayat. Kemudian untuk yang pelayanan SKMPL atau rumah sakit, konsultasi pemeriksaan dokter spesialis, penunjang diagnostik, tindakan obat dan alat habis pakai, kemudian pelayanan obat sesuai dengan kebutuhan nasional, alat-alat kesehatan, alat bantu kesehatan seperti kacamata, alat bantu dengar, tangan, kaki palsu, gigi dan sebagainya. Ya, kalau untuk yang pelayanan kacamata pasti kita sering pakai, ya. Kalau untuk pelayanan yang lain, misalnya kaki palsu, alat bantu dengar, itu jarang, ya. Tapi untuk pelayanan seperti alat bantu seperti ini, itu harus melalui rekomendasi
rekomendasi dari dokter di rumah sakit tempat peserta dirawat. Tapi kalau untuk pelayanan kacamata, teman-teman sekalian yang mungkin bermasalah dengan kacamata, jika ingin melakukan pelayanan kacamata, pembelian kacamata, saat ini kita bersama dengan klinik Don Bosco ya. Kita bersama dengan klinik Don Bosco. Nah, untuk pemeriksaan pelayanan kacamata, peserta terlebih dahulu bisa berobat ke fasilitas kesehatan kita pertama. Kalau di kartu klinisnya terdaftar di puskesmas, berarti berobat di puskesmas yang tertera di kartu klinisnya itu. Kalau terdaftar di kartu keluarga, maka berobatnya di dokter keluarga yang tertera di kartu itu. Silakan berobat ke situ. Kemudian nanti dari fasilitas kesehatan akan memberikan rujukan ke rumah sakit atau ke klinik Don Bosco. Biasanya kalau untuk pelayanan mata langsung diberi rujukan ke klinik Don Bosco. Jangan lupa dengan rujukannya. Seperti itu. Setelah itu nanti baru dilayani di klinik Don Bosco untuk proses kacamatanya. Setelah dilakukan pemeriksaan di klinik, nanti akan dikasih resep. Setelah dikasih resep, baru Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengambil atau membeli kacamata di optik yang memang sudah bermitra dengan BPJS Kesehatan. Optik yang saat ini bermitra dengan kita ada Optik Jaya, Optik Internasional, kemudian Optik Dipa yang ada di kota itu sendiri. Ya, ini untuk alur pelayanan kesehatan. Untuk alur pelayanan kesehatan, seperti yang saya bilang tadi, di kartu Bapak Ibu sekalian itu terdaftar fasilitas kesehatan, terdaftar gitu. Misalnya puskesmas PIB-nya. Jadi untuk pelayanan kesehatannya lebih dulu berobat ke puskesmas yang terdaftar. Di situ apabila butuh penanganan lanjutan akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Tapi apabila dalam kondisi gawat darurat, boleh langsung ke rumah sakit melalui sendiri. Nah, apabila terjadi perubahan data seperti ini, misalnya perubahan fasilitas kesehatan, perubahan kelas rawat, bagi sekalian yang PNM mungkin ada kenaikan pangkat golongan harus dilaporkan. Kenapa? Karena mempengaruhi hak kelas. Jadi yang sebelumnya golongan 2, tiba-tiba ada naik pangkat golongannya, di golongan 3 harus segera dilaporkan. Karena untuk golongan 2 itu haknya di kelas 2. Kalau golongan 3 dan golongan 4 hak kelasnya di kelas 1. Kalau untuk yang PBI itu kelas 3. Karena pemerintah membayar iurannya di kelas 3. Seperti itu. Kemudian untuk perubahan data kependudukan, ada yang meninggal dunia harus segera dilaporkan. Kalau ada yang meninggal dunia, lampirkan surat keterangan kematian supaya bisa dinonaktifkan data pesertanya. Kalau ada kelahiran bayi, bagi ibu sekalian mungkin persalinannya bayinya lahir di puskesmas. Ya, mohon untuk segera dilaporkan untuk didaftarkan bayi yang baru lahir. Apalagi untuk yang peserta PBI. Peserta PBI yang punya SIM, apabila terjadi persalinan, mohon untuk segera diedukasi pesertanya segera mendaftar. Kenapa? Karena setelah bayi itu kita langsung merasa dan bayi itu sudah ada nomor induknya, sudah ada nomor KTP-nya. Jadi dalam jangka waktu 3 bulan itu bayi itu sudah bisa pakai. Kalau bayinya sakit lagi setelah keluar dari rumah sakit atau dari puskesmas sakit lagi, bayi sudah punya kartu dan kartu itu masih tertera atas nama ibunya. Misalnya bayi Nyonya Anastasia dan dikasih waktu 3 bulan. Dalam jangka waktu 3 bulan itu keluarganya atau orang tuanya harus segera melapor ke dinas kependudukan supaya bayi segera memiliki nik dan nama untuk segera diupdate sehingga kartu bayinya bisa segera dicetak dan bisa digunakan selanjutnya. Nah, ini untuk besar iuran. Untuk peserta PBPU, untuk besar iurannya itu ada 3 kelas ya. Jadi tergantung dari kemampuan peserta yang memilih. Kalau peserta mampunya di kelas 1, silakan memilih. Kelas 1 ditentukan sendiri. Mau di kelas 2, kelas 1 150, kelas 2 100.000, kelas 3 42.000.
Ya, saat ini kita masih membayar dengan 25.500 karena ada 16.000 masih dibantu oleh pemerintah. Kemudian untuk peserta penerima upah, besar iurannya itu besarannya 5% yang terdiri dari iuran pekerja dan pemberi kerja. 5% ya untuk pekerja penerima upah. 4%-nya dibayarkan oleh pemberi kerja dan dipotong oleh gaji kita dalam 1%. Kemudian untuk peserta PBI, besar iurannya telah ditetapkan oleh pemerintah. Peserta tidak perlu melakukan pembayaran iuran lagi. Pembayaran iuran dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini untuk peserta PBI, baik PBI APBN maupun PBI APBD. Oke. Sesuai dengan Perpres nomor 64, kemarin ada penyesuaian iuran. Iuran yang PBI itu naiknya 42.000. Jadi untuk iuran PBI, baik PBI APBN maupun PBI APBD, itu dibayarkan oleh pemerintah sebesar 42.000. Kemudian untuk TPU, ini ya, untuk TPU-nya itu 4%, 1% ya. 5% dibayar oleh ini, 4% dibayar oleh pemberi kerja, 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pekerja itu sendiri. Untuk peserta PPU, per 1 Juli 2020 kemarin ada penyesuaian iuran ya. Jadi ini ada kemarin 80.000 disesuaikan ke 150, kelas 2-nya 100.000 dan kelas 3-nya 42.000. Kelas 3-nya 42.000. Seharusnya iurannya sudah 42.000. Tapi untuk saat ini, mulai bulan Juli tahun 2020 sampai di akhir Desember nanti, peserta mandiri yang kelas 3 masih membayar iuran sebesar 25.500. Sisanya 16.500 ini iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat. Jadi saat ini kita masih berpikir, iurannya masih 25.500. Sebenarnya sudah 42.000. Hanya untuk peserta itu sendiri masih dibantu oleh pemerintah pusat sebesar 16.000. Jadi peserta masih membayar dengan 25.500. Kemudian untuk di tahun 2021 nanti akan ada perubahan. Yang sebelumnya 25.500, nanti peserta akan membayar sebesar 35.000. Subsidi dari pemerintahnya akan dikurangi jadi 7.000. Seperti itu. Dengan terjadinya penyesuaian iuran itu, dampak penyesuaian iuran terhadap pelayanan kualitas pelayanan, pertama kondisi keuangan satu kembali, kualitas pelayanan meningkat dan di sini pesertanya peserta akan berpengaruh terhadap kekuatan peserta. Ini adalah komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Optimalisasi peran petugas penanganan pengaduan peserta di rumah sakit. Ya. Jadi saat ini di rumah sakit itu di setiap rumah sakit itu sudah ada petugas BPJS 1 atau biasa yang disebut dengan BPJS yang membantu. Mungkin teman-teman sekalian kalau ke rumah sakit MD atau ke rumah sakit Josu, pasti teman-teman atau bapak ibu sekalian menemukan di tembok mungkin di UGD, tembok pendaftaran, di situ sudah ada poster petugas BPJS 1. Dan BPJS 1 itu di situ tertera dengan nomor HP petugas. Sehingga suatu waktu kalau bapak ibu sekalian membutuhkan bantuan, kesulitan apapun bisa menghubungi. Di situ tertera dengan nomor HP petugas rumah sakit dan nomor HP petugas BPJS Kesehatan yang bertugas di rumah sakit. Kemudian ini penyederhanaan prosedur pelayanan hemodialisasi. Kemudian perluasan rumah sakit dalam penyelidikan sistem antrian elektronik. Jadi saat ini untuk rumah sakit besar itu sudah banyak menggunakan antrian elektronik. Kemudian perluasan rumah sakit dalam penyediaan tempat tidur rumah sakit. Kemudian pembuatan display. Jadi selama ini kita tidak tahu apakah rumah sakit itu ruangan rawat rumah sakit ini cukup atau tidak, jangan sampai penuh. Tapi
untuk sekarang saat ini kita peserta sudah bisa mengecek sendiri. Oh ini yang di kelas 1 ini kamar masih kosong berapa? Ada berapa kamar? Yang di kelas 3 ini kamar masih kosong ada berapa? Itu semua sudah disiapkan. Ada di aplikasi mobile JKN. Seperti itu kita langsung. Dan ini untuk komitmen pelayanan petugas kesehatan ini mulai diimplementasi terbatas ke 31 Desember. Peserta dapat melakukan pendaftaran online di SKTP melalui mobile JKN dan mendapatkan nomor antrian di SKTP untuk selanjutnya diintegrasi ke SKRTL. Jadi nanti ke depan kita sudah menggunakan dengan antrian online ya. Untuk sekarang mungkin di wilayah kerja kantor cabang ini sendiri belum, tetapi di kantor cabang yang besar sekarang sudah menggunakan. Semoga nanti kita bisa dipercepat. Nah, ini adalah kanal-kanal layanan yang dapat digunakan oleh peserta untuk menghubungi BPJS Kesehatan. Yang pertama, untuk mendapatkan layanan yang pertama, aplikasi mobile JKN, terus kader JKN, BPJS Care Center 15400, mobile subservice ya. Kalau untuk mall pelayanan publik kita bermasuk. Kalau untuk aplikasi mobile JKN ini, kita semua yang sudah punya HP Android bisa download dan registrasi aplikasi mobile JKN-nya. Sehingga nanti apabila kita sudah registrasi, di situ sudah ada fitur-fitur yang dapat membantu peserta untuk mengecek status kepesertaan, telat, apakah menunggak atau tidak. Kita bisa mengecek yang peserta mandiri, iurannya sudah bayar sampai bulan berapa, itu kita bisa mengecek sendiri. Jadi tidak perlu kita, kan kalau misalnya dari jauh-jauh dari itu super kita tidak perlu lagi ke kantor BPJS Kesehatan. Tapi dengan menggunakan aplikasi mobile JKN, lebih mudah buat kita untuk mengakses data kepesertaan kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, BPJS juga menyediakan pelayanan kepada peserta berupa video interaktif JKN bisa menghubungi melalui 111, kemudian bisa mengecek pekerjaan, bisa juga melalui chat asisten JKN. Ada nomornya yang tertera di sini, bisa langsung chat, masih di situ akan ada pesan otomatis. Nomornya ada di sini. Akan ada pesan otomatis yang dikirim ke kita supaya untuk kita cek data kita apakah apa yang kita perlu kebutuhan kita. Kita perlu apa, nanti kita sampaikan melalui chat. Kemudian, aplikasi mobile JKN ini bisa kita download melalui Play Store ya. Bisa kita download melalui Play Store, kita download, kemudian kita registrasi. Kalau registrasi ini, setelah kita download, maka akan tampil seperti ini. Setelah itu kita buka aplikasinya, munculnya seperti ini. Setelah itu kita pilih warna hijau untuk registrasi. Kita isi data-data yang diminta. Setelah isi data-data yang diminta, kemudian setelah kita registrasi maka aplikasinya akan kembali ke yang virtual ini. Setelah itu kita tinggal masukkan user dan upload. Ini tampilannya seperti ini. Ini mau buat paket pun bisa. Mau buat paket, terus saat ini kan banyak melakukan pembaharuan atau inovasi-inovasi untuk melengkapi aplikasi mobile JKN. Yang sebelum-sebelumnya masih terbatas perubahan paket, masih terbatas tapi saat ini apabila peserta yang memiliki tunggakan BPJS-nya banyak besar dan tidak mampu membayar sekalian, bisa mendaftarkan relaksasi atau pendaftaran untuk bayaran secara cicilan bisa melalui aplikasi mobile JKN. Nah, saat ini yang terbaru dari BPJS
Kesehatan adalah pengawas pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nah, di sini untuk KTP sendiri kita memiliki nomor handphone aplikasi pengawas ini. Jadi ini pelayanan melalui WhatsApp ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu sekalian, ini melakukan perubahan data, tambahan anggota keluarga dan sebagainya, tidak perlu ke kantor BPJS lagi. Ya, kenapa dibuat aplikasi pengawas ini? Ini karena saat ini BPJS Kesehatan kantor putra masih dalam proses penyempurnaan untuk aplikasi mobile GKN tadi dan health center. Jadi kami menunggu aplikasinya jadi, maka kita saat ini menggunakan ini. Apalagi sekarang dengan kondisi pandemi seperti ini, untuk menjaga jarak ya, social distancing, maka kita menggunakan pelayanan melalui WhatsApp. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau butuh pelayanan dan sebagainya, cek data atau apapun, bisa menghubungi nomor WA ini.